Belajar bahasa Quran bagian 74. Ya dan Nun menunjukkan jamak. Review pembelajaran kaidah bahasa sebelumnya. Jamak muzakkar salim. Ulangan. Jamak yang menunjukkan arti laki-laki banyak serta beraturan. Bentuk jamak ini memiliki syarat laki-laki dan berakal. Beraturan di sini bisa dipahami bahwa jamak muzakkar salim memiliki ciri-ciri khusus yang bisa dijadikan sebagai tanda bahwa satu isim adalah jamak muzakkar salim. Tanda-tandanya, tanda jamak muzakkar salim yaitu waw dan nun pada keadaan rafa. Kata kerja subjek jamak mengikuti bentuk ini, sebagaimana contoh jamak pada ayat yang kita bahas. La yasjudun, mereka tidak bersujud. Yukadzibun, mereka mendustakan. Yu'un, mereka sembunyikan. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Alladzina izaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan alam semesta. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, sekali-sekali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa sijjin itu? Kitabun marqum, ialah kitab yang bertulis. Pemaknaan secara lafaziyah. Wailun, kecelakaan, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Wailun lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina, orang-orang yang iza, apabila aktulu, menerima takaran, ala, atas, annasi, manusia, yastawfun, minta dipenuhi. Alladzina izaktalu alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa dan idza, apabila kaluhum, menakarkan mereka, au, atau wazanuhum, menimbang untuk mereka, yakhsirun, mereka mengurangi. Wa iza kaluhum au wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ala, tidakkah, yazunnu, menyangka, ulaika, mereka, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, mab'utsun, dibangkitkan. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Liyaumin, pada suatu hari, azim, yang hebat atau besar. Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Yauma, hari, yakumu, berdiri, annasu, manusia, lirabbih, untuk Tuhan, al-alamin, alam semesta. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Kalla, sekali-sekali jangan. Inna, sesungguhnya, kitabah, kitab, al-fujjarih, orang durhaka, lafi, sungguh dalam, sijjin, sijjin. Kalla,
Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-sekali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Wa dan ma, apakah? Adrakah, kamu tahu? Ma, apa? Sijjin. Sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa sijjin itu? Kitabun, kitab, markum, yang tertulis. Kitabun markum ialah kitab yang bertulis. Kosa kata. Lil mutaffifin, secara utuh kata tersebut bermakna bagi orang-orang yang mengurangi. Akar kata tafafa digunakan hanya satu kali di Quran, hanya pada ayat tersebut dalam bentuk partisip aktif mutaffifin, bermakna mereka yang memberikan kurang. Aktal, akar kata kaf ya lam digunakan 16 kali di Quran dalam 4 bentuk turunan dengan makna antara lain kata kerja pertama kalu, mengukur, kata kerja ke-8 iktalu, mengukur, kata benda kail, ukuran, kata benda mikyal, ukuran. Yastaufun, akar kata waw faya digunakan 66 kali di Quran dalam 8 bentuk turunan dengan makna antara lain kata kerja kedua wafah, memenuhi, membayar penuh, kata kerja keempat aufah, memenuhi, kata kerja kelima taufah, meninggal atau mati. Kata kerja ke-10 yastaufun, mengambil secara utuh atau penuh. Kata nomina aufa, paling penuh. Partisip aktif muafu, membayar penuh. Partisip aktif mufun, mereka yang memenuhi. Partisip aktif mutawaffi, mengambil. Wazanu, akar kata waw zai nun digunakan 23 kali di Quran dalam 4 bentuk turunan dengan makna antara lain kata kerja pertama wazanu, menimbang, kata benda mizan, timbangan atau skala, kata benda wazan, berat atau beratnya. Partisip pasif mauzun, seimbang. Yakhshirun, akar kata khasin ra digunakan 65 kali di Quran dalam 10 bentuk turunan. Kata kerja pertama khasyira, rugi, kehilangan. Kata kerja keempat yakhshiru, memberi lebih sedikit, membuat kekurangan. Kata benda aksyarin, kerugian besar. Kata benda khasyar, rugi atau kehilangan. Kata benda khusyur, rugi, kehilangan. Kata benda khusran, rugi, kehilangan. Partisip aktif khasirin, yang mengalami kerugian. Partisip aktif hasyirat, mengalami kehilangan atau kerugian. Kata benda takhsyir, rugi, kehilangan. Partisip aktif makhsyirin, mereka yang menyebabkan kerugian. Azim, akar kata ain za mim digunakan 128 kali di Quran dalam 5 bentuk turunan dengan makna antara lain kata kerja kedua yu'azim, menghormati. Kata kerja keempat yu'zim, mengagungkan, membuat hebat. Kata nomina azam, lebih besar, lebih hebat. Kata benda azam, tulang. Kata nomina azim, hebat, tulang-tulang. Sijin, akar kata sin jim nun digunakan 12 kali di Quran dalam 4 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama yusjanah, memenjarakan. Kata benda sijin, penjara. Kata benda sijin, sijin. Partisip pasif masjunin, mereka yang dipenjarakan. Marqumun, akar kata rakab mim digunakan 3 kali di Quran dalam makna kata benda rakim, prasasti. Partisip pasif
marqum, tertulis atau ditulis. Kaidah bahasa. Ya dan nun menunjukkan jamak. Seperti halnya pada pembelajaran sebelumnya, bentuk jamak muzakkar salim ditandai dengan penambahan wa dan nun. Penambahan ya dan nun juga menunjukkan bentuk jamak muzakkar salim. Di mana letak bedanya? Penjelasan sebagai berikut. Waw dan nun digunakan dalam kasus nominatif atau ketika digunakan sebagai subjek atau predikat kalimat nominal. Di sisi lain, ya dan nun digunakan dalam kasus akusatif ketika kata benda digunakan sebagai objek dan juga dalam kasus genitif ketika kata benda digunakan setelah kata depan atau setelah kata pertama dari konstruksi idafah. Contoh, lil mutaffifin, bagi orang-orang curang. Lirabbil alamin, bagi Tuhan alam semesta. Cukup sekian untuk pembelajaran pada bagian ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Syukran, thank you, terima kasih.